Ya, shalom saudara, selamat malam. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh meresponi undangan dari Tuhan Yesus, saudara. Ya, tangannya terbuka menunggu kita. Tuhan yang menunggu kita atau kita yang menunggu Tuhan sebenarnya? Tuhan yang menunggu kita apa kita yang menunggu Tuhan? Ya, bulan-bulan ini kan banyak yang menikah toh Bapak Ibu. Ketika ada yang menikah lalu saudara hadir. Lalu kenapa kok hadir? Kenapa saudara? Ya, yang pertama diundang. Kalau nggak diundang boleh hadir nggak? Ya boleh, tapi ya nggak tahu malu saudara-saudara. Karena kursinya sudah ditentukan, berapa jumlahnya semua sudah ditentukan. Kalau sekarang akan sulit. Tapi kalau zaman-zaman dulu nggak diundang pun bisa hadir. Nanti amplopnya isinya adalah selamat menempuh hidup baru. Titik, nggak ada yang lain saudara-saudara. Nah itu zaman-zaman dulu. Jadi yang pertama diundang makanya hadir. Lalu yang kedua kenapa hadir selain diundang? Apa saudara? Kita tahu yang mengundang siapa. Betul ya? Saya kesaksian diundang Pak Lurah. Wah, seumur-umur Pak Lurah ngundang saya. Semua pengurus RT diundang. Karena Pak Lurah mantu Bapak Ibu. Senengnya minta ampun saudara. Pak Lurah loh itu. Kalau diundang lebih tinggi lagi sama Pak Camat. Wah, lebih lagi ya. Lebih tinggi lagi wali kota. Diundang oleh gubernur. Wah, lebih tinggi lagi saudara. Dan terakhir diundang oleh presiden. Ada rekan hamba Tuhan yang diundang oleh presiden, senengi minta ampun saudara. Suruh ikut upacara di istana negara. Pakai jas yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena yang mengundang adalah pejabat, yang mengundang adalah presiden, yang mengundang adalah orang yang terhormat. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu lebih dari pejabat, lebih daripada orang penting, lebih dari orang hebat, betul? Tapi celakanya banyak orang Kristen tidak datang kepadanya. Dan ketika kita diundang lalu tidak datang, yang kecewa siapa? Yang mengundang itulah kecewa. Sudah diundang kok tidak datang. Nah, berapa banyak orang Kristen juga secara tidak sadar mengecewakan hati Tuhan yang mengundang kita. Amin, saudara. Coba renungkan hidup kita, mengecewakan Tuhan apa tidak? Kalau mengecewakan manusia, dikecewakan manusia itu wis biasa Pak katanya. Bagaimana perasaanmu, bagaimana hatimu, saudara-saudara. Dan bagaimana kalau kita menduka citakan hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan. Pernah nggak kita memikirkan perasaan Tuhan itu bagaimana? Nah saya berharap malam hari ini benar-benar sesuai dengan lagu. Kalau Bu Like bilang lagu apa Bu tadi? Pertobatan ya? Ya lagu kuno itu memang. Sejak saya sekolah minggu lagu itu sudah ada saudara. Nah kita ini kan lahir dari Pentakosta terheran-heran. Pentakosta heranlah ya saudara. Jadi lagu ini benar-benar lagu yang mengundang orang untuk percaya Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu tangannya selalu terbuka dan siap untuk menyambut kehadiran orang berdosa yang datang kepada dia. Nah kita sudah datang kepada dia. Nah pada malam hari ini Bapak Ibu kita melihat satu tema yang sudah ditentukan. Wah bulan depan ini temanya lebih serem lagi. Afterlife saudara-saudara. Kehidupan setelah kematian. Sebenarnya yang boleh menyampaikan hanya Tuhan Yesus. Karena dia yang pernah mati dan bangkit dan dia tahu tentang kehidupan setelah kematian. Tapi saya dengan Pak Bambang akan membahas itu. Nah, kira-kira nanti yang duluan siapa ya saudara-saudara ya? Ya serba susah, datanya hanya di Alkitab. Nah sebelum itu kita mau melihat tentang everlasting love. Kasih abadi, kasih yang kekal. Nah sebenarnya permintaannya adalah mujizat kasih. Ya kita semua juga bingung mujizat kasih. Kasih yang melakukan mujizat atau kasih yang mengandung mujizat atau kasih yang seperti apa? Nah sepertinya saudara intinya ada di kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih yang menyelamatkan. Sepertinya ke sana. Nah hari ini kita lihat dulu Yohanes 21 ayat 15 ya sampai yang ke 17 saudara. Coba kita lihat. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. 16.
Ya, 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Tolong aja, Mer, supaya cepat ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sama-sama jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombanya. 17 terakhir, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ada tiga hal yang sama ya. Yang pertama yang sama adalah di bahasa Indonesia kita hampir tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Di bahasa Inggris juga tidak ada perbedaan, yaitu tentang kasih diterjemahkan apa? Love gitu ya. Saudara, berapa kali? 3 kali Tuhan tadi bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Terjemahan lain, hal-hal ini. Terjemahan lain lagi, murid-murid yang lain. Nah, jadi bingung ini. Sebenarnya mengasihi lebih dari yang lainnya itu apa? Saudara. Lalu yang kedua, jawab Petrus. Apa jawab Petrus tadi? Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu yang ketiga, perintah Tuhan Yesus. Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali ya, sama-sama. Terus yang ketiga juga Tuhan Yesus menjawabnya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Selesai, saudara. Ya, tapi kalau kita lihat slide berikutnya, ternyata Bapak Ibu yang diterjemahkan kasih itu di dalam bahasa Yunani itu ada 4, saudara. Yang pertama itu eros, memang nggak ada di Alkitab, tapi itu muncul di kitab Kejadian waktu Adam berkata kepada Hawa istrinya. Dia berkata begini, inilah dia tulang dari tulangku dan inilah dia daging dari dagingku. Oleh sebab itu dia dinamai perempuan karena ia telah diambil dari laki-laki. Nah, apakah benar tulang rusuk laki-laki itu hilang satu? Nah, tanya dokter Carlos, saudara. Loh iya. Jadi kalau kita foto torak ya, istri saya itu ngomong ke saya, murid yang laki-laki yang mau pergi ke Taiwan itu kan foto torak, saudara. Lalu diamati yang laki-laki ini rusuknya hilang satu, yang kanan. Nah, terus dia tanya saya, apa bener nih rusuknya laki-laki itu hilang satu? Punya aku hilang satu, ketemu apa belum? Ya sudah, saudara-saudara. Anaknya loro kok belum ketemu itu gimana? Ya kan, anaknya 5 kok belum ketemu itu gimana? Ya itu, tulang rusuk yang hilang, tulang rusuk yang lama hilang, kini ku dapat menyertaiku, kan gitu, saudara. Nah, sudah ketemu ya, sudah ketemu. Jangan sampai saudara bilang anaknya 5 ini bukan kehendak Tuhan. Aku masih cari tulang yang rusak, nanti ketemu tulang yang rusak. Bukan tulang yang rusuk, saudara. Tulang rusuk tapi tulang yang rusak. Anaknya 5 bukan kehendak Tuhan. Bayangkan kalau itu kehendak Tuhan, anaknya berapa? Bisa ke-11an, saudara. Nah, itu sebenarnya alasan saja. Ya, nah nggak tahu secara ilmiah, mesti tanya ke dokter spesialis tulang ya, saudara. Bener enggak laki-laki ini tulangnya hilang satu? Yang benar tulangnya Adam, tulang rusuknya Adam itu benar-benar hilang satu. Ya, dan berbahagialah Adam dan Hawa karena tidak punya papa mama mertua. Jadi tidak pernah ribut, saudara-saudara. Ya, itu bersyukurnya Adam dan Hawa. Enggak punya papa mama mertua, makanya dia tidak pernah ribut. Tapi dia berkata, Alkitab berkata, meninggalkan kedua orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Nah, Bapak Ibu, ketika Adam melihat Hawa, itu pujian yang pertama, itu pujian yang sangat agung, puisi yang sangat indah. Ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nah, ketika dia mengatakan ini tulangku, ini dagingku, itu adalah eros, saudara. Jadi kasih cinta antara pria dengan wanita. Wajar, normal. Kalau tidak punya perasaan eros ini kira-kira apa yang terjadi?
Malah selebihnya cinta kasih sama pria sesama pria, wanita sesama wanita. Ini lebih gawat, saudara. Jadi ketika saya dan saudara diberi eros oleh Tuhan, itu wajar. Ya, wong sudah menikah saja kalau ada yang lewat itu pun juga melirik enggak? Masih melirik juga. Oh, Pak Rudolf senyum-senyum ya. Bu Pri jiwet aja. Saya melirik juga, saudara. Ya tapi ya sudah kan gitu, saudara. Jadi ketertarikan itu ternyata terus ada. Nah apalagi yang belum menikah, apalagi yang masih pacaran, itu kalau nggak tertarik, kalau nggak punya eros, ya nggak mungkin bisa tertarik. Ayo yang sudah menikah 25-30 tahun, awal mulanya tertarik apa enggak? Ya kalau yang tua-tua dijodohkan orang tua ya, tapi akhirnya tertarik dengan terpaksa, betul ya saudara. Kalau nggak nurut, keluar dari rumah. Nah mungkin begitu berlakunya. Tapi kalau sekarang kan enggak, Bapak Ibu. Nah jadi eros itu ditempatkan yang benar, ya sampai hari ini kita masih punya yang namanya eros. Tuhan beri kasih eros itu, saudara. Tapi tidak boleh disalahgunakan. Ini yang harus kita ingat. Lalu yang kedua, itu ada kasih storge, kasih yang menunjukkan hubungan antara orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua. Masih ada sampai hari ini? Masih ada. Betul ya, saudara? Terus yang ketiga ada kasih filia. Jemaat Philadelphia, dari dua kata filia dan adelpos. Filia itu mengasihi, adelpos itu saudara. Jadi kasih persaudaraan. Nah, ini ada di mana? Ada di dalam jemaat. Saudara, kasihlah seorang dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus, itu kasih persaudaraan. Philadelphia atau kasih filia, saudara. Nah, tentunya ini ada batasnya ya. Ada batasnya, jangan sampai engkau mengasihi aku antar jemaat. Ya sudah, aku pinjam mobilmu seminggu. Kan bukti mengasihi dong. Bukan, saudara. Apalagi diambil seperti di Kisah Rasul. Punyaku adalah punyamu, punyamu adalah punyaku. Wah, ini repot. Aku pinjam laptopmu ya. Sampai kapan? Sebulan. Itu loh seperti di Kisah Rasul. Bukan. Kalau itu diterapkan gimana kira-kira? Ya bukan itu, saudara. Nah, kasih persaudaraan, kasih antar jemaat, bahkan boleh dikatakan saudara, nah 1-3 itu kasih transaksional, ada tuntutan, ada imbalan. Dengan kata lain, kasih karena. Secara nggak langsung juga orang tua mengasihi anak. Terus kalau nanti orang tua sudah tua, berharap dari anak-anaknya gimana? Sama kan? Dulu aku memperhatikan kamu waktu kecil, sekarang sudah tua, kamu juga kalau bisa harus memperhatikan juga kan? Betul, saudara. Nah itu imbalan, itu normal, itu wajar, saudara. Dengan kata lain, kasih karena. Bertetangga, aku kirim A, kirim B, terus besok saudara ganti kirim nggak? Kalau selama itu dia nggak pernah kirim, saudara mau kirim nggak? Belum tentu kan, saudara. Ya kirim Pak, Natalan gitu, saudara. Kue Natal dan lain sebagainya. Nah itu kasih karena, saudara. Tetapi ada yang keempat, itu kasih agape, unconditional love, kasih tanpa syarat, kasih walaupun kamu pelit plus medit, aku tetap bermurah hati sama kamu. Bisa? Walaupun kamu jahat, ya, aku tetap baik sama kamu. Bisa? Wah, angel, saudara. Gitu ya. Bahkan sudah puluhan tahun pun kalau itu ingat, itu bisa nyala lagi loh, saudara. Padahal sudah dipadamkan, sudah dimaafkan lama, tapi kalau itu ingat, kira-kira nyala lagi nggak apinya? Itu bisa ngomong, itu bisa menggebu-gebu, bisa emosi, saudara. Kenapa? Karena dulu sangat menyakitkan dia. Nah, Bapak Ibu, kita lihat, agape bukan begitu ya, saudara. Sudah membenci walaupun memusuhi, ya itu ajaran Tuhan Yesus. Kamu tetap mendoakan musuhmu dan mintakan berkat. Bukan minta kutuk, tapi berkatilah. Nah itu kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih walaupun. Nah sekarang kita lihat ayat-ayat tadi, saudara. Ini ada dialog. Kalau ini buat drama, bagus sekali. Dialog yang pertama, ayat yang ke-15, itu Yesus berkata tadi apa? Hei Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pakai kata apa? Yesus bertanyanya pakai kasih agape. Kasih yang nomor 4 tadi ya, tanpa syarat. Lebih dari mereka ini, siapa mereka ini?
Nah, ada yang menafsirkan murid-murid yang lain. Karena ayat 1 itu ada berapa tuh? 7 murid kalau nggak salah. Saudara, diajak Petrus nangkap ikan setelah peristiwa kebangkitan Yesus, saudara. Jadi apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain itu? Terus jawab Petrus tadi apa, saudara? Benar Tuhan. Ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, dia pakai kata kasihnya itu beda. Tuhan bertanya dengan kasih agape, Petrus menjawab dengan kasih filia. Gitu ya. Nah, terus merekanya siapa? Kalau merekanya ini sebenarnya kata Yunani tauton itu kata benda jamak. Berarti ini bukan murid-murid yang lain, saudara. Tetapi apa kira-kira? Konteksnya apa di situ? Nangkap ikan dapat 153 ekor besar-besar, betul? Ada di situ setelah sarapan, kata firman Tuhan. Nah, Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ikan yang kamu tangkap? Lebih daripada perahu yang kamu pakai untuk menjala? Lebih daripada jala yang kamu pakai untuk menjala ikan itu? Nah, artinya apa, saudara? Tuhan berkata kepada Petrus, sama seperti Tuhan berkata kepada kita, saya dan saudara mengasihi Tuhan. Apakah lebih dari pekerjaan kita? Apakah lebih dari harta benda materi kita? Apakah lebih dari hobi kita? Kira-kira gitu. Ada orang yang nggak bisa beribadah, kenapa? Mancing. Senin sampai Sabtu stres, masa Minggu nggak boleh cari hiburan. Apa hiburannya? Mancing. Jadi kapan ke gerejanya? Nggak perlu. Ada yang begitu, saudara. Ya. Nah, jadi Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua yang kita miliki, ya pekerjaan, hobi, ya apa saja, saudara-saudara. Terus Petrus menjawab apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi mengasihi Tuhan Yesus bukan dengan kasih agape. Mungkin saudara bertanya, nggak mungkin bisa Pak manusia itu mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kasih walaupun. Pada umumnya saya dan saudara orang Kristen mengasihi Tuhan itu kasih yang seperti apa? Transaksional enggak kira-kira? Tuhan, kalau aku begini loh, ini aku mengasihi engkau. Terus buktinya apa? Tunjukkan, nyatakan. Nah, itu kan kasih transaksional semua sebenarnya. Nah, Tuhan bertanya kepada Petrus dengan kasih agape, jawabannya adalah kasih filia. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau seperti mengasihi teman. Itu terjemahan hurufiahnya begitu. Tapi jawaban Tuhan luar biasa. Jawaban Tuhan tadi apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Teks aslinya bosketa arniamo. NIV menerjemahkan feed my lambs. Apa artinya? Beri makan. Nah, ini sesuai bahasa Yunaninya ya. Beri makan anak-anak dombaku. Nah, aplikasinya apa, saudara? Anak-anak domba. Anak-anak kita. Pertanyaannya, orang tua bagaikan Petrus ketika ditanya mengasihi Tuhan, ya benar mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Bawalah anak-anakmu ke gereja. Bawalah anak-anakmu ke sekolah minggu. Tadi orang tuanya ngantar anak-anak sil, ada. Nah, itu mengasihi Tuhan, saudara. Membawa anak-anaknya, gitu ya. Bukan sekedar membawa anak-anak, tapi apa? Beri makan anak-anak. Besok kasih snack ya. Tadi banyak di kantor snacknya untuk anak-anak besok. Ya, beri makan anak-anak itu. Jangan sampai kelaparan. Nah, kalau ini secara rohani, Bapak Ibu, orang tua harus membawa anak-anaknya memberi makan secara rohani. Nah, kita lihat di Alkitab, orang tua itu kan guru yang sangat baik bagi anak-anak. Ya, sekarang sudah bergeser. Karena kesibukan Bapak Ibu Saudara, diserahkan ke guru, diserahkan ke pembina dan lain sebagainya. Tapi awalnya dalam konteks ini, sebagai orang tua saya dan saudara harus memberi makan anak-anak kita dengan hal-hal yang rohani. Yang kedua, beri makan anak-anak dombaku, anak-anak sekolah minggu. Ditujukan pada siapa ini? Guru-guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu mengasihi Tuhan, benar Tuhan kau tahu bahwa kami semua mengasihi engkau. Oke, buktinya apa? Beri makan anak-anak sekolah minggu itu. Ajar dengan baik, dengan persiapan. Ya, lakukan itu. Sebab kalau tidak, kita nggak mengasihi Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara, anak-anak rohani.
Ya, ini orang tua rohani Bapak Ibu. Siapa mereka? Jiwa-jiwa baru yang belum pernah mengerti apa arti kekristenan, apa arti beriman kepada Tuhan. Nah, itu masuk ke kelas sekolah minggu. Lalu ada diskusi, tanya macam-macam persoalan-persoalan tentang iman Kristen. Saudara berjemaat di sini nggak perlu katekisasi ya. Kalau berjemaat di gereja lain Bapak Ibu itu harus ikut katekisasi. Itu syarat mau jadi jemaat, bukan syarat untuk menjadi pelayan Tuhan loh. Jadi jemaat saja harus ikut katekisasi. Mau diterapkan? Saudara yang belum jadi jemaat ikut katekisasi dulu. Caranya Pak, ikut sekolah minggu dulu. Amin. Oh, awas yang jawab amin saudara ya. Ditunggu nanti ya. Nah iya saudara, kenapa? Itu bagaikan anak-anak rohani, beri makan. Makanya kalau jemaat dimulai dari anak-anak, Bapak Ibu, diajar dengan firman, beri makan firman itu, tidak mungkin kedepannya akan meninggalkan Tuhan, menyangkali Tuhan, meninggalkan firman, nggak mungkin. Jadi orang-orang yang meninggalkan iman Kristen, yang meninggalkan Tuhan itu sebenarnya belum Kristen Bapak Ibu. Belum percaya Yesus yang sungguh-sungguh, belum mengerti apa-apa. Makanya gawat ketika ada ajaran ABC, akhirnya terpengaruh. Lalu yang kedua, yang ke-16, ada dialog lagi ya. Yang kedua kalinya Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dengan kasih agape Tuhan bertanya. Tapi Petrus menjawabnya dengan, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku filose. Aku mengasihi engkau sama seperti mengasihi seorang teman. Jadi kasihnya pakai syarat lagi. Tuhan bertanya kasih tanpa syarat, Petrus menjawabnya kasihnya bersyarat, saudara. Lalu Tuhan menjawab apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Di teks kita ya. Tapi terjemahan aslinya di situ dikatakan beda. Kalau yang pertama tadi boske taannya mau, sekarang yang kedua apa? Poimaineta probata mau. Artinya apa, saudara? Berilah perhatian kepada domba-dombaku. NIV menerjemahkan take care of my sheep. Berilah perhatian, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, aplikasinya apa, saudara? Ini sudah dewasa ya domba-dombanya. Berilah perhatian kepada domba-domba. Coba renungkan saja. Anggaplah gereja, kata Alkitab juga seperti penggembalaan, betul? Ada gembala, ada domba. Ya, terus kira-kira gembala sudah memberikan perhatian. Dan masalahnya kalau dombanya itu tinggalkan penggembalaan atau pergi ke kandang yang lain, kira-kira gimana? Bisa tidak perhatian itu tertuju kepada domba yang suka jalan-jalan? Pergi ke kandang yang lain itu kan artinya suka jalan-jalan, saudara. Kenapa kok sampai pergi ke kandang yang lain? Karena rumput tetangga lebih hijau dari rumputnya sendiri. Bener, saudara? Belum tentu loh, saudara. Jangan-jangan memang kakinya gatal. Ya toh, pengen ke sana kemari. Katakanlah saudara bertamu atau bermain ke tempat ABC, pulang nggak? Pulang ya. Saudara pergi ke luar negeri pulang nggak? Walaupun lama, pulang nggak? Ya pulang juga karena saudara punya rumah. Nah sebenarnya sama. Saudara-saudara itu sebagai domba, ya harus apa di situ? Jangan tinggalkan pengembalaan atau tertanam di gereja lokal kita. Pak, boleh nggak jalan-jalan? Boleh nggak main-main? Boleh, itu kaki-kakimu sendiri kok, saudara-saudara. Tapi ingat, harus pulang karena engkau punya rumah. Jangan sampai nanti kalau sudah nggak pulang, tersesat, ngerepoti gembala. Iya kan? Sudah lihat di Alkitab, 100 ekor domba hilang satu. Yang hilang ini dombanya kemana? Posisinya dikelilingi jurang. Ini kan nakal sekali nih domba ini. Sampai meninggalkan kawanannya, kemudian pergi ke tempat yang sangat membahayakan. Dan gembalanya juga penuh kerepotan. Jangan-jangan nyawanya yang menjadi taruhan untuk menyelamatkan domba yang tersesat itu. Nah, Pak Bambang kemarin ngomong ya, kita ini bagaikan pohon. Mazmur juga mengatakan pasal 1. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buah pada musimnya. Pak Bambang seneng tanaman toh, Bu Lika juga. Ditanam di tempat sini,
lalu seminggu lagi dicabut, Bu, pindah. Aku gak seneng nih di sini. Pindah tempat lain. Lalu 3 hari pindah lagi. Kira-kira tanaman itu tadi berbuah lebat? Mati, saudara-saudara. Demikian juga jemaat yang pindah-pindah mati, saudara. Coba kita renungkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seharusnya jemaat orang Kristen sebagai domba Tuhan itu bagaimana? Coba sudah lihat kehidupan jemaat mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 42 mengatakan apa? Mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Orang Kristen Berea juga. Kisah Rasul 17 ayat 10-11 mengatakan apa? Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Bahkan dikatakan untuk menguji apakah yang disampaikan Rasul Paulus dan Silas sesuai firman Tuhan apa tidak. Mungkin saudara berkata, itu jemaat nganggur, Pak. Siapa bilang, saudara-saudara? Mereka juga punya kesibukan, mereka juga punya pekerjaan. Tapi Alkitab berkata mereka komitmen memberi diri setiap hari. Mereka menyelidiki, anakrino kata Yunaninya. Menyelidiki itu seperti tukang yang mengayak pasir. Tujuannya ingin apa? Butiran-butiran pasir yang lembut untuk lepo ya, aci, tembok. Kerikilnya akhirnya terbuang. Apakah saya dan saudara punya kerinduan, keinginan untuk menggali lalu menemukan butiran-butiran mutiara dari kebenaran firman Tuhan? Ada orang yang gak peduli, saudara-saudara. Tapi seharusnya orang Kristen punya kerinduan yang kuat seperti jemaat mula-mula. Seperti orang Kristen Berea itu ingin menemukan butiran-butiran mutiara dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan orang Kristen masa kini? Nah, saya kasih ilustrasi. Kenapa, saudara-saudara, harus bertekun di dalam pengajaran firman? 2 Timotius 4 ayat 3 ya, sama-sama. Karena akan datang waktunya dan sudah datang. Orang jemaat tidak dapat lagi sama-sama menerima ajaran sehat. Terjemahan lain dikatakan suara doktrin atau doktrin yang benar. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Terjemahan lama itu bagus ya. Telinganya gatal. Jadi perlu dikorek-korek. Ya. Nah, kenapa saudara? Coba itu. Pak, jangan khotbah tentang penginjilan, itu yang di belakang. Jangan bahas penginjilan. Terus bahas apa? Bahas jodoh. Itu ada itu. Terus bahas jodoh. Terus bahas apa lagi, saudara? Gak kelihatan ya. Ceritakan tentang kesembuhan saja, Pak, khotbahnya. Terus jangan bahas tentang neraka. Pada bulan depan kita mau bahas tentang neraka. Ya toh, saudara. Terus tolong khotbah tentang berkat-berkat materi saja, Pak. Makanya saya ingat ketika saya khotbah Yohanes 11 tentang Lazarus itu sakit, dikasih Tuhan sakit. Selesai khotbah, gembalanya ngomong ke saya, Pak, hari gini kok Pak Tim ngomongin sakit penyakit sih? Kok ngomongin masalah? Dan ngomongin apa? Hidup yang berkemenangan gitu loh, Pak. Waktu itu memang teologi kemakmuran lagi dahsyat. Setelah itu nggak diundang lagi sampai sekarang, saudara. Gara-gara saya menurut dia salah khotbah, salah ambil ayat. Ngeri nggak, saudara? Buktinya orang dikasih Tuhan bisa sakit, jangankan sakit, mati pun bisa, saudara. Terus apa lagi? Pak, jangan khotbah tentang dosa. Ya. Jangan khotbah tentang pertobatan. Hidupku biar aja kacau balau. Tetapi yang penting kan persembahanku banyak aku berikan. Nah, kalau sudah banyak maunya gini gimana, saudara? Jangan sampai Bapak Ibu yang usul pembicara juga mau memuaskan keinginan telingamu, saudara. Pak, tolong undang pendeta A, tolong undang pendeta B, tolong undang pendeta C. Jangan sampai kita memuaskan keinginan kita. Amin. Kenapa, saudara? Karena akan datang waktunya dan sudah datang waktunya. Kita tidak ngomongin gereja lain. Jangan-jangan gereja sendiri pun sama. Karena keinginan telinga kita.
Karena telinga kita sangat gatal, sehingga kita perlu undang A, B, C, D untuk memuaskan keinginan kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu tulisan begini ya. Pengkhotbah yang serius sama-sama dan tegas dalam menyampaikan kebenaran Injil tidak akan diminati oleh mereka yang suka mendengarkan dongeng dari para pengajar palsu. Sekali lagi ya, pengkhotbah yang serius dan tegas dalam menyampaikan kebenaran Injil tidak akan diminati oleh orang-orang yang sudah biasa mendengarkan dongeng. Jadi ajaran palsu yang tidak sesuai dengan firman itu bagaikan dongeng, saudara. Nah, mungkin ada alasan yang begini, Pak, dia kan bawa Alkitab, ya kan, saudara. Tapi lihat, tidak semua orang yang berdiri di atas mimbar membuka Alkitab dan berkhotbah bisa disebut sedang menyampaikan firman Allah. Setuju? Ya, kadang-kadang jemaat enggak ngerti Bapak Ibu. Yang penting dia bawa Alkitab, ya, kitab suci atau tab suci sekarang, handphone suci, laptop suci, ya kan? Itu pasti menyampaikan firman. Benar, saudara? Enggak. Kenapa? Coba berikutnya dikatakan apa? Karena menyampaikan firman Allah sama-sama sungguh berbeda dengan menyampaikan kisah sukses, khotbah motivasi dan pengembangan diri atau kisah-kisah inspiratif yang tak ada kaitannya dengan Injil Kerajaan Allah meskipun Alkitab yang digunakan sama. Bapak Ibu, ini biarlah menjadi peringatan bagi kita. Yang kedua tadi Tuhan mengatakan, beri makan domba-domba. Bagaimana gembala bisa memberi makan yang baik, rumput yang hijau, rumput yang segar, ketika domba-domba itu ada di dalam penggembalaan. Ada lagu lama, judulnya, syairnya itu kira-kira, jangan tinggalkan pengembalaan. Gimana Pak? Lagu Tabernakel itu sebenarnya ya. Bawa kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gak tahu ya, kita gak pernah nyanyi itu. Saya ingat waktu saya sekolah minggu lagu itu, saudara ya, dinyanyikan. Supaya apa? Benar-benar kita setia di dalam pengembalaan itu. Nanti renungan saya yang bulan Juli itu bicara tentang akhir ya, 1 Tawarikh pasal 4. Di situ disinggung tentang kota-kota perlindungan dan di situ ada tempat-tempat pengembalaan. Oke, dengar dan nanti khotbah minggu ketiga saya sampaikan, saudara. Karena bicara tentang kota perlindungan. Karena itu firman Tuhan memperingatkan kita, haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Itu yang kedua. Lalu dialog yang ketiga, yang terakhir ya, ayat 17. Tadi yang ketiga Tuhan Yesus mengatakan apa? Simon, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bunyinya gitu ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Yunaninya beda Bapak Ibu. Kalau yang pertama Tuhan pakai kata agape, yang kedua Tuhan pakai kata agape, yang ketiga Tuhan pakai kata philia. Apakah engkau mengasihi aku? Phileisme ya, saudara. Lalu Petrus. Nah, saya tulis di situ ya, dalam hal ini Yesus mengubah kata kasih dari agape menjadi phileo. Ini yang menyebabkan Petrus nangis. Betul? Yang ketiga Tuhan tanya, Petrus nangis enggak? Nangis. Nah, ada yang menafsirkan kenapa Petrus nangis? Karena sadar dia ndablek sampai ditanya 3 kali. Ada yang begitu, saudara. Tapi sebenarnya enggak. Kalau saya lihat konteks ini, Petrus nangis dengan hati sedih. Dia berkata, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku filose, aku mengasihi Engkau. Tidak pernah mengasihi dengan kasih agape. Kasihnya adalah kasih bersyarat, tidak pernah tanpa syarat. Terus
Tuhan menjawab apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Akhirnya memang Petrus menggembalakan. 1 Petrus pasal 5 ya. Dan dia memberi pesan juga kepada para penatua. Gembalakanlah kawanan domba Allah dengan sukarela, jangan dengan paksa. Karena kita semua akan menghadap gembala agung, yaitu Tuhan Yesus. Dia berkata begitu. Yesus berkatanya apa, saudara? Beda lagi ya. Bosketa probata mau. Itu kata Yunaninya. Terjemahan NIV-nya feed my sheep. Ya, gembalakanlah atau lebih tepatnya apa? Beri makan domba-dombaku. Kalau yang pertama beri makan anak-anak domba. Yang ketiga ini saudara, Tuhan memerintahkan untuk memberi domba-domba yang sudah dewasa. Bapak Ibu harus bersyukur di gereja kita khotbah Jumat dan Minggu selalu baru. Amin. Bagaimana enggak baru, khotbahnya urut kok. Ya, ada yang seneng. Hamba Tuhan pembicara ada yang seneng ngomong ke saya. Saya seneng Pak khotbah di tempat Graha Family. Kenapa? Ayatnya sudah ditentukan. Jadi saya nggak boleh ngawur. Betul ya saudara? Ayatnya sudah ditentukan. Jadi nggak boleh ngawur. Bahkan memberitahunya 2 bulan sebelumnya. Via surat konfirmasinya ya saudara. Jadi ayatnya ini supaya bisa disiapkan. Tapi ada juga pembicara yang berkata kepada saya, Pak, boleh enggak aku bebas ayatnya? Nggak boleh. Kalau ibu bapak nggak mau, cancel. Iya Pak, kena angel lagi Pak. Apalagi besok saudara doakan ya supaya jangan saya atau Pak Bambang yang kena khotbah memperanakkan. Itu 1 Tawarik pasal 1, 2, 3, dan 4. Mungkin kalau pasal 4-nya diambil doa Yabes mungkin. Tapi yang pasal 1, pasal 2, pasal 3. Memperanakkan. Semoga jangan kena saya saudara. Kasih pendeta doktor sing pinter kasih bahas 1 Tawarik pasal 1 gitu ya. Kan ini urut toh Yosua terus ya, hakim-hakim terus urut nanti ya Tawarik bisa jadi ya 2 tahun lagi saudara-saudara. Atau kasih pengurus saya sebut bah. Kena 1 Tawarik gitu ya. Nah, itu pas kena yang sulit. Ya, jadi ada yang berkata, "Pak, kasih ayat lain aja, Pak. Bebas, Pak. Khotbah unggulanku tak keluarkan, Pak." Enggak boleh. Ada yang gitu, saudara. Jadi saya senang lihat pembicara-pembicara ini. Ada yang bersyukur, senang ada temanya. Berarti ini sesuai dengan kebutuhan jemaat. Gitu ya. Sebab kalau pendeta tamu dia khotbah sembarang, nggak sesuai yang kita tentukan, nggak sesuai visi misi gereja kita, mereka tahu nggak apa yang jadi pergumulan kita? Nggak tahu, saudara. Ya saya ngomong aja, gitu ya. Bagus. Tapi tidak mengena dengan kebutuhan rohani kita. Jadi sudah bersyukur khotbah Jumat, khotbah Minggu itu selalu baru. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini menjadi jenis domba atau kambing? Jemaat domba atau kambing? Hanya ada 2 di akhir zaman, di hari penghakiman Tuhan berkata. Kalau domba di sebelah kanan, kalau kambing di sebelah kiri. Kalau saudara baca di kitab Yeskiel ya, di situ ada ciri domba, ciri kambing. Ciri kambing itu apa? Oh, nggak pernah baca kitab ya? Ada toh di Yeskiel? Kambing itu di sini nggak ada kambing sih. Nanduk saudara sampai keluar. Nggak ada kan? Gara-gara kamu ya aku keluar dari gereja ini. Kamunya itu kambing saudara. Nanduk sampai keluar. Malah hari kapan ya saya ditanya, boleh nggak Pak? Gembalanya yang nanduk, ya nggak boleh. Gembala kok jadi kambing nanduk itu gimana? Iya Pak, sampai jembaknya keluar. Ya itu bukan karena gembalanya lah. Enggak Pak, ini karena gembalanya yang nanduk. Oh berarti dia belum waktu jadi gembala kalau gitu. Dia domba yang perlu digembalakan karena dia kambing liar. Ada yang tanya gitu saudara. Tapi enggak lah, mosok gara-gara gembala jembak itu keluar. Bisa enggak? Ada enggak saudara? Enggak usah jawab ya. Ada juga ya, ini gara-gara ini kecewa aku Pak gini. Nah, umumnya sih kambing nanduk. Lalu yang kedua, kalau dia sudah buang air kecil, lalu air dia kencingin kolam. Setelah itu dia kerukan pakai kakinya. Setelah itu dia tinggal. Kurang ajar nggak? Nanti yang minum siapa? Domba-domba. Nah, itu loh ciri kambing. Makanya Tuhan sampai marah dan berkata, engkau kambing di sebelah kiri.
Kalau domba di sebelah kanan, baca Matius 25. Nah, Bapak Ibu, J.I. Packer ya, dia berkata begini, khotbah doktrinal tentu saja sama-sama membosankan bagi orang-orang munafik atau bagi kambing-kambing itu. Tetapi hanya khotbah doktrinal yang menyelamatkan domba-domba Kristus. Tugas pengkhotbah adalah untuk memberitakan iman, bukan untuk memberi hiburan kepada orang-orang yang tidak percaya. Dengan kata lain, untuk memberi domba-domba dan bukan untuk menyenangkan hati para kambing. Jadi kalau saudara tidak pernah ketemu pengkhotbah di gereja kita sing lucu kok gak ono Pak, memang enggak. Memang enggak ada, saudara. Yang memberi penghiburan, menyenangkan hati kambing gak ada, karena di sini gak ada kambingnya. Semua domba. Tapi masalahnya bukan hanya domba yang taat, sing nakal akeh. Nah itu yang celaka, saudara. Loh, Bibi tertawa ya. Domba nakal apa domba penurut? Ya, makanya nggak ada yang lucu, nggak ada, saudara-saudara. Serius terus iya. Kenapa? Karena saudara domba. Dan yang kita undang para hamba Tuhan pembicara, benar-benar memberi makanan rumput yang segar bagi domba. Supaya apa? Dombanya bisa bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, kita merenungkan apa di dalam bagian ini? Ketika Petrus mengasihi Tuhan dengan kasih filia, itu ya, Revised Berkeley Version menerjemahkan benar-benar Petrus itu mengasihi Tuhan dengan kasih filia, itu benar-benar seperti mengasihi seorang teman. Bapak Ibu, Yudas Iskariot itu dikatakan Tuhan Yesus teman. Di dalam Matius ya, Matius 26 ayat 50. Kalau saudara baca, "Hei teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ketika di Taman Getsemani, Yudas Iskariot membawa pasukan untuk menangkap Yesus, saudara. Lalu Yesus berkata kepada Yudas, "Hei teman, untuk itukah engkau datang?" Bapak Ibu, teman itu bagaimana? Ketika tidak menguntungkan, maka ia meninggalkannya. Walaupun ada teman yang baik, saya percaya kita punya teman yang baik. Tapi ada juga teman yang tidak baik. Ketika apa? Ketika sudah tidak menguntungkan, ditinggal. Ingat si bungsu itu? Ketika duitnya banyak, temannya banyak nggak? Temannya banyak sekali, saudara. Tapi ketika dia miskin melarat, temannya di mana? Semua meninggalkan. Nah itu teman yang tidak baik, saudara. Dan konotasinya teman itu memang nggak baik. Sama seperti Petrus mengasihi Tuhan seperti seorang teman mengasihi seorang teman, saudara, itu juga tidak baik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan apa, saudara? Nah, teman versus sahabat ya. Tuhan itu pernah mengatakan apa? Coba Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang dalam kesukaran. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Lalu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk teman-temannya? Enggak. Untuk sahabat-sahabatnya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita termasuk teman atau sahabatnya Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape atau tidak? Apakah kita masih juga sama seperti Petrus, mengasihi Tuhan dengan kasih filia sama seperti mengasihi seorang teman? Pertanyaan terakhir, bisakah kalau begitu saya dan saudara mengasihi Tuhan dengan kasih, kita lewati saudara, agape? Bisa enggak mengasihi Tuhan dengan kasih agape? Kasih tanpa syarat, bisa enggak? Atau kasih kita seperti Petrus tadi, filia tadi, bisa enggak? Satu contoh ya, Demas. Demas itu siapa? 2 Timotius 4 ayat 9-10 dikatakan, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ini Paulus ya.
nulis surat karena Paulus ada di dalam penjara. Ini suratnya yang terakhir, sebentar lagi dia dieksekusi dengan hukuman mati ya, dipenggal kepalanya. Lalu ayat 10 dikatakan apa? Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Kata mencintai itu pakai kata agape. Coba, ternyata ini orang pada umumnya mengasihi dunia, mengasihi harta, mengasihi materi, mengasihi apa yang ada di dunia, itu pakai kata agape. Ada yang mencintai uang sampai saling membunuh, rebutan warisan. Ada yang cerita ya, di rumah duka itu saya lihat ada yang berkelahi anak-anaknya. Kenapa? Rebutan warisan. Walah, papanya belum dimakamkan wis rebutan. Itu agape enggak itu? Agape loh saudara. Nah sekarang pertanyaannya begini. Kalau saya dari darah mengasihi apa yang ada di dunia ini saja dengan kasih agape itu bisa. Lalu kenapa mengasihi Tuhan tidak bisa dengan kasih agape? Coba saudara renungkan. Ya. Kasih agape adalah kasih yang kekal, kasih abadi. Bahkan sampai Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini, kamu kehilangan nyawamu. Bapak Ibu, ini sangat serius. Selama ini mungkin kita berpikir, mengasihi Tuhan dengan kasih agape nggak mungkin Pak. Nah sekarang dibalik. Mengasihi dunia kok bisa? Mengasihi materi segala sesuatu yang ada di dalam dunia, kok bisa dengan kasih agape? Kok bisa? Makanya yang terakhir Tuhan akan tanya kepada kita. Pada malam hari ini saudara-saudara, kita ini sebenarnya mengasihi Tuhan apa mengasihi dunia? Mengasihi Tuhan tanpa syarat atau mengasihi Tuhan dengan syarat? Nah biarlah ini menjadi perenungan kita malam hari ini. Saudara yang jawab sendiri di hadapan Tuhan. Apakah kita seperti Petrus? Kalau perlu kita menangis malam hari ini. Karena selama ini kita mengasihi Tuhan dengan kasih pilihan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar tentang kasih yang agung. Kasih agape. Kasih tanpa syarat. Kasih walaupun. Dan itu sudah Engkau berikan ketika Engkau datang ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib. Walaupun manusia membenci Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kami, orang-orang yang membenci-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah datang untuk menebus kesalahan dan dosa kami. Karena Engkau mengasihi kami dengan kasih agape. Biarlah pada malam hari ini setelah kami dengar firman Tuhan, Engkau mampukan kami untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap jemaat, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara online dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.